Ya, kembali di IDX Opening Bell masih bersama CEO PT Elkoran Vidi Indonesia Investama, Fendi Susianto. Pak Fendi, kita lanjutkan pembicaraan kita pagi ini. Ini informasinya Bukalapak, Tiket.com dan juga GoTo akan segera IPO. Ini apa dampaknya ke pergerakan saham di sektor teknologi? Nah, ini dampaknya positif ya. Kita melihat sektor teknologi kalau nggak salah di IDX Tekno itu terdiri dari lebih dari 17 saham atau sebagai anggota saham-saham teknologi yang relatif market cap-nya relatif kecil-kecil. Nah, kemudian kalau kita melihat Bukalapak, GoTo, apabila dia melampai di bursa maka dia akan menjadi giant ya. Akan membuat sektor teknologi kita itu menjadi sangat-sangat besar ya kalau itu dilakukan di Jakarta Stock Exchange ya. Kita melihat ini akan positif sekali, apalagi trennya secara global juga bahwa teknologi itu akan menjadi sektor yang memiliki prospek yang sangat-sangat baik ke depan, apalagi di sini ada integrasi, kolaborasi, dan ekosistem yang dibangun ya, ada kebaruan-kebaruan tersebut. Sehingga ini akan memperkuat posisi Gojek dan indeks sektoral Tokopedia teknologi resmi sendiri di mengumumkan Jakarta merger. Stock Exchange. Baik, ini kalau dilihat secara keseluruhan saham di sektor teknologi yang menarik apa saja nih Pak? Nah, kita melihat beberapa yang menarik itu loh saham teknologi yang memang dia memiliki ekosistem kolaborasi dengan sektor-sektor yang lainnya ya. Seperti misalnya kita melihat sektor e-commerce, kemudian kita sektor-sektor yang terkait dengan konsumsi, kemudian kebutuhan masyarakat secara umum itu yang dikolaborasikan dengan sana, itu akan menjadi sektor yang ataupun saham-saham yang atraktif. Nah, beberapa saham kita melihat juga cukup atraktif untuk di perdagangan, namun beberapa memiliki market cap yang kecenderungannya pergerakannya tidak terlalu baik, termasuk saya adalah terlalu fluktuatif ya, karena market cap-nya terlalu rendah. Baik, Pak Fendi, sejumlah emiten seperti Telkomsel, Sampurna, Kalbe Farma, dan juga Unilever akan comeback dividen pekan ini. Saran Anda bagi para investor yang punya saham di emiten tersebut apa? Nah, kita melihat back ke fundamental, ya. Beberapa saham tersebut seperti Kalbe Farma masih atraktif juga ya dengan valuasi yang menarik. Kemudian juga sektor rokok memang sedikit deteriorate, tapi kalau kita melihat di kuartal kedua ini ada peluang cukup besar untuk mengalami kenaikan ataupun apresiasi harga ya. Unilever juga selama ini mengalami penurunan yang sangat signifikan, tapi valuasi cukup atraktif dengan harga sekarang kisar 5.000 dan valuasi 7.700. Menurut saya ini adalah momen yang cukup baik untuk kita akumulasi, apalagi sektor-sektor konsumsi ini dalam tahun belakangan ini masih lagging ya, jadi sektor yang lagging ya. Jadi kalau untuk sektor rotation untuk jangka panjang menurut saya ini akan cukup atraktif dan menarik untuk diakumulasi. Baik, proyeksinya masih positif untuk sejumlah emiten tersebut. Dan kalau ini Telkom, Pak, pada perdagangan kemarin investor asing banyak yang memborong saham dari Telkom. Bagaimana pergerakan saham Telkom untuk hari ini? Nah, pergerakan harga saham Telkom menurut saya akan lebih ke arah konsolidasi ya untuk hari ini ya. Setelah kemarin sebenarnya juga sempat berada di level terendahnya pada pekan kemarin 3.150. Kita melihat bahwa valuasi Telkom kalau saya menilai pada 4.500 sehingga dengan level harga 3.600, 3.500 itu menurut saya masih menarik ya. Masih under value kalau kita komparasi dengan intrinsic value dari Telkom itu sendiri. Di tengah kondisi gejolak sekalipun ini masih tetap dalam posisi yang sebenarnya under value. Sehingga kalau saya melihat untuk long term investor ini akan menarik. Mungkin untuk para trader ya akan ada support and resistance di sana. Kita lihat ada resisten yang cukup kuat ya di level misalnya 3.600, kemudian support di level 3.200. Itu akan cukup diperhatikan oleh retail investor ya kalau itu concernnya ke sana. Baik, saham Telkom akan bergerak terkonsolidasi hari ini. Lalu untuk saham telekomunikasi lainnya seperti apa? Nah, kita lihat Excel juga menarik ya. Kita melihat Indosat juga masih atraktif. Jadi kebetulan di sektor-sektor telco itu masih semuanya ya, kalau kita lihat ada 3 yang cukup besar ini ya. Ini masih dalam posisi under value. Sehingga kalau kita bicara untuk tujuan investing untuk katakanlah sampai dengan 1 tahun ini adalah waktu yang cukup bagus juga saat ini untuk melakukan akumulasi karena masih ada potensial upside mungkin antara sekitar 12 sampai dengan 15%.
Baik, saham di sektor-sektor telekomunikasi masih atraktif ya Pak untuk ditransaksikan. Selanjutnya untuk saham yang bergerak di sektor komoditas seperti CPO, ini informasinya bea ekspor CPO akan diturunkan. Apa dampaknya ke emiten produksi CPO? Nah, CPO itu cukup unik ya, karena memang sangat di-drive oleh commodity price-nya atau very sensitive CPO price ya di pasar internasional. Beberapa perkembangan positif seperti bea masuk di Swiss juga sudah mulai dibebaskan, ya ini perkembangannya positif untuk sektor CPO. Hanya saja memang sangat sensitif gerakan CPO yang memang juga fluktuatif, sehingga harga saham dari sektor CPO pun akan sangat fluktuatif. Jadi untuk investor sebaiknya kalau saya sih melihat lebih cenderung untuk trading purposes ya, untuk jangka pendek dengan memanfaatkan pergerakan dari harga CPO sendiri. Karena di sini akan banyak obstacle juga, satu adalah market price. Yang kedua adalah kebijakan dari setiap negara itu memang selalu berubah, termasuk Indonesia mengenai biaya masuk CPO dan lain sebagainya. Jadi ada pricing risk dan policy risk dari negara itu yang cukup akan membebani di sektor CPO. Baik, artinya untuk amannya transaksi jangka pendek di saham dari emiten CPO. Selanjutnya untuk saham emiten batubara pada perdagangan kemarin mengalami pelemahan. Untuk perdagangan pagi ini seperti apa Pak pergerakannya? Ya itu juga sama ya, kita sangat lihat bahwa untuk emiten batubara sangat sensitif terhadap harga batubara. Hari ini atau malam ini harga batubara juga mengalami peningkatan. Jadi hopefully hari ini juga akan cenderung menguat ya, saham-saham sektor di batubara seperti misalnya ITMB, PTBA dan lain sebagainya itu memiliki potensi yang cukup besar. Dan overall menurut saya harga batubara itu akan inline dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di negara ya. Jadi recovery yang terjadi akan membuat kebutuhan akan batubara juga akan mengalami peningkatan untuk negara terutama Tiongkok dan lain sebagainya ya. Dan ini juga cukup berprospek, hanya saja memang meskipun opportunity-nya terbuka lebar, tapi high volatility juga di sektor ini karena memang sangat tergantung pada fluktuasi harga batubara yang bisa juga mengalami penurunan dan kenaikan. Jadi artinya menjadi sektor-sektor yang risk-adjusted return-nya cukup atraktif juga. Baik, terima kasih banyak Pak Fendi atas informasinya. Pemirsa, itu tadi dialog kami bersama CEO PT Elkoran Vidi Indonesia Investama, Fendi Susianto.